Ridho, buat apa kamu ke Jakarta? Di sini saja. Di kampung juga banyak pekerjaan kok. Di desa saya mau kerja apa? Bisa kerja di kelurahan aja udah bagus. Paling-paling di sini cuma jadi buruh tani, Pak. Upahnya cuma Rp5.000 sehari. Zaman sekarang uang segitu cuma bisa buat apa, Pak? Bapakmu ini sudah tua, sakit-sakitan. Sudahlah di sini saja sambil menunggu bapak. Kalau kamu tekun, di kampung juga bisa hidup kok. Saya harus ke Jakarta. Saya ingin mengubah nasib, Pak. Bapak lihat ya Nuri, Pak. Baru berapa bulan dia di Jakarta. Pulang ke kampung sudah hebat. Sudah bisa beli macam-macam, Pak. Bapak juga ingat kan anaknya Mbah Karto? Dia juga berhasil di Jakarta, Pak. Di Jakarta kamu mau tinggal di mana? Kita kan nggak punya saudara. Kalau masalah nginep, bisa di bedeng saya kok, Pak De. Di Bedeng? Iya, Pak De. Saya di sana tinggal di bedeng, tempat saya mengerjakan proyek bangunan. Kalau Ridho mau mengadu nasib ke Jakarta, sementara dia bisa tinggal bersama saya kok, Pak De. Nggak masalah. Bapak nggak usah khawatir. Bapak doain aja supaya saya cepat dapat kerja di Jakarta. Kalau nanti saya udah mampu, Pak, insya Allah saya akan bawa Bapak datang ke Jakarta. Kapan kamu mau berangkat? Jangan lupa 5 waktumu, Yongger. Hati-hati hidup di kota besar. Bisa-bisalah kamu menjaga diri di rantau orang. Insya Allah, Pak. Saya nggak akan lupa sama sholat. Alhamdulillah. Itu yang paling baik. Saya permisi dulu, Pak. Ya. Berangkatlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kamu ke Jakarta juga ya, Dok? Iya. Ini saat yang saya tunggu-tunggu. Saya ingin membuktikan kalau saya bisa berhasil hidup di kota. Tapi kamu harus kerja keras kalau kamu mau berhasil di Jakarta. Katanya cari uang di Jakarta gampang ya? Ridho. Jangan percaya kabar. Kabar-kabar sekarang itu banyak yang kabur. Dok, aku tinggal di bedeng ini sama si Jarwo. Sini, cepet. Oh, bangun. Woi, sini bangun. Lihat siapa yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, Ridho. Aduh, apa kabar, Dok? Wah, akhirnya kamu ke Jakarta juga ya? Iya, Mas. Saya pengen sukses seperti Mas. Wah, belum. Silakan duduk. Silakan duduk. Waduh. Duh. Kebetulan tadi pagi bos saya di proyek membutuhkan seseorang yang bisa bantu dia. Besok aku kenalin sama kamu, ya. Ini berarti rezeki kamu, Dok. Baru datang ke Jakarta, sudah ada kerjaan yang menunggu. Ya nggak, Bo? Iya. Alhamdulillah. Ah, itu loh. Namanya Pak Rusli. Dia pimpinan di sini. Biasanya kalau baru datang, dia ngontrol bangunan dulu. Pak. Terima kasih ya, Dek. Kalau tidak, kepala saya mungkin sudah pecah terima kayu ini. Ini loh Pak Rusli, teman saya. Dia itu namanya Ridho, Pak. Iya, dia lagi cari kerjaan di sini, Pak. Kan kemarin Pak Rusli pernah tanya saya kalau butuh orang yang buat bantu Bapak gitu loh. Iya, dia ini lulusan D3 loh, Pak. Orangnya juga mau kerja apa aja, Pak. Saya memang sedang mencari orang yang pas untuk membantu saya mengawasi barang-barang yang keluar masuk proyek. Kalau kamu berminat, mulai besok kamu bisa bekerja di sini. Saya mau, Pak. Alhamdulillah. Bagus. Ya Allah, ya Tuhanku. Berkahilah segala rezeki yang kau berikan padaku dan anakku. Lindungilah dia.
peliharalah keimanannya agar senantiasa berada di jalanmu. Tingkatkanlah kehidupannya ya Allah. Dan ya Allah, kabulkanlah cita-citanya. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Sangat bagus. Ya, masuk. Aduh, ada apa ya? Kok saya dipanggil ke kantor? Saya salah apa? Siang, Pak. Selamat siang. Kamu tahu kenapa kamu dipanggil kemari? Enggak, Pak. Karena pekerjaan kamu yang sangat memuaskan. Aku usulkan kamu untuk bekerja di kantor sebagai karyawan tetap. Dan usulan itu diterima oleh Pak Direktur. Mulai besok kamu tidak usah lagi ke proyek. Ini kantor kami. Kenapa? Kamu merasa keberatan dipindahkan ke kantor? Enggak, Pak. Cuma rasanya seperti mimpi. Saya punya kantor sebagus ini. Mohon kehadiranmu dalam sunyi doaku. Beri aku cahayamu, pelita langkah hidupku. Dengarkanlah doaku agar jauh aku dari siksa azabmu. Berilah aku ampunanmu, Allah. Aku yang penuh nista, tak berharga, menitis setapak rahmatmu. Dengar ya dengarkanlah doaku. Perhatian sebentar. Coba perhatian sebentar. Hari ini kalian akan mendapat mitra kerja baru. Dia namanya Rido. Dia akan memperkuat tim kita untuk memajukan perusahaan kita. Nadia, kenalkan, ini calon mitra baru kamu. Mulai hari ini kamu, Nadia, kamu tidak usah lagi ke saya. Kamu bisa melalui Rido. Saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Anak ini menarik juga. Apa mungkin saya bisa mendekati dia? Wah, cowok keren. Masih muda dan punya kedudukan lagi. Dia jadi tangan kanannya Pak Rusli. Oke juga nih kalau gue jadiin cowok gue. Kak, waduh. Hai, Mas. Sekarang kan alhamdulillah saya udah punya rezeki sendiri. Gimana kalau saya tinggal sendiri, Mas? Ngapain sih kamu ngontrak, Dok? Mending tinggal di sini aja sama kita. Iya, Dok. Daripada duit kamu tuh sayang buat bayar kontrakan. Lebih baik kamu bantu bapak kamu beliin obatnya itu loh. Dia kan lagi sakit. Kamu tinggal di sini aja sama kita. Saya nggak enak, Mas, kalau saya tinggal di sini terus. Lagi ya, insya Allah, Mas. Kalau saya ada rezeki,
saya bawa Bapak tinggal sama saya. Ya semua terserah kamu lah, Dok. Kalau kamu udah punya rencana begitu, ya silahkan. Mati. Sebelumnya Mas Rido pernah kerja nggak? Terus terang, ini pekerjaan pertama saya. Kenapa? Saya kelihatan bodoh ya? Enggak, malah sebaliknya. Pantas kalau Pak Rusli memilih Mas Rido sebagai wakilnya. Tapi pekerjaan saya itu berat. Kalau bukan dibantu sama kamu, mungkin saya udah keteter. Iya, gue harus tangkap nih cowok. Dia masih polos banget. Kalau aku bisa jadian sama dia, pasti aku bisa dapetin apa yang aku mau. Iya, dia harus jatuh dalam pelukanku. Kenapa? Kamu selalu tersenyum seperti itu ya? Kalau ketemu sama laki-laki? Enggak, kecuali sama orang yang saya suka. Maksud kamu? Saya suka sama Mas Rido. Mas Rido mau kan jadi pacar saya? Dok, kebetulan lu datang. Sini, Dok. Ada apa sih, Mas? Kok kelihatannya penting banget? Penting banget, Dok. Ini penting banget buat kamu, Dok. Kamu sadar nggak? Sekarang ini, kamu dan Nadia sedang jadi bahan omongan orang-orang kantor. Bener, Dok. Sebaiknya kamu jauhin Nadia. Dia tuh materialistis. Coba dipikir matang-matang, Dok. Jangan ikutin hawa nafsu. Jangan cuma lihat kecantikannya aja, Dok. Sudah banyak yang jadi korban. Dia mau sama kamu karena kamu punya jabatan. Kalau mereka nggak suka saya berhubungan sama Nadia, seharusnya mereka senang saya bisa dapetin Nadia. Ini malah ngomong yang enggak-enggak. Aku sama Yanuri lebih banyak tahu mengenai Nadia. Dia itu mau deketin laki-laki hanya karena kedudukannya, Dok. Malah bisa-bisa nanti kedudukan kamu diambil dia, Dok. Gini aja, saya terima kasih kalian udah mengingatkan saya. Tapi soal Nadia, itu urusan pribadi saya. Maksud saya kesini cuma menitip uang buat bapak saya. Mas Jarwo kapan pulang kampung? Minggu depan. Tapi aku ingatin sama kamu, Dok. Jauhin Nadia. Ya. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kayak dia marah sama kita. Udah biarin aja. Yang penting kan kita berdua udah ingetin dia. Kalau ada apa-apa, kita nggak disalahin. Udah. Dia bisa aku jadikan suami. Sangat ideal mendapat suami seperti dia di Jakarta ini. Kenapa? Kok kamu ngeliatin terus? Saya ingin bicara serius sama Mas, tapi kayaknya Mas nggak punya waktu ya. Kamu mau ngomongin apa? Saya cuma ingin tanya, Mas serius kan sama saya? Emangnya kenapa? Kok tiba-tiba kamu ngomongin itu sih? Terus kapan dong Mas melamar saya? Saya nggak mau ngelamar kamu. Saya nggak mau ada lamaran. Kita langsung nikah aja. Bener Mas? Kasih. Kasih ya. Kasih ya. Aku doain kamu bahagia. Selamat ya, Dok. Oh, ya. Makasih ya. Akhirnya kita menikah juga ya Mas? Saya juga sangat bahagia bisa mendapatkan istri secantik kamu. Terus Bapak bagaimana?
Memangnya Mas tetap ingin Bapak tinggal bersama kita? Bapak saya udah tua, Nadia. Cuman saya harapan satu-satunya untuk menjaga dia. Makanya nanti saya akan bawa dia tinggal bersama kita. Ngapain sih orang tua itu? Dia hanya ganggu kehidupanku saja. Kamu gak keberatan kan? Ya enggak lah, Mas. Masa sih saya menolak mertua? Nadia. Pak. Masuk. Nadia. Ya, Mas. Ini siapa ya, Mas? Ini bapak saya, Nadia. Oh. Kalau dia siapa, Mas? Dia Mbok Jirah. Dia yang akan jadi pembantu di rumah kita. Silakan Mas Mbok. Nanti saya tunjukin kamarnya di mana. Dan saya akan kasih tahu tugas apa aja yang Mbok harus lakukan ya. Ya Mas, ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa begini sambutan istri Ridho terhadapku? Pak, saya tunjukin kamar Bapak di atas ya. Yuk. Mas Mbok. Ini dapur Mbok, terus kamar Mbok ada di belakang. Masuk aja. Baiknya. Ngapain orang tua itu datang ke sini? Malah mau ngikut tinggal di sini lagi. Lihat saja, aku akan bikin dia nggak betah tinggal di sini. Pak, kalau batuk jangan di sini dong. Nanti kita semua pada ketularan. Astagfirullahaladzim, Nadia. Bapak juga tidak suka punya penyakit batuk macam begini. Capek. Bapak kan lagi sakit. Ya sudah, kalau begitu jangan batuk di sini. Batuk aja di belakang. Nadia, Bapak mana? Ada di belakang mungkin. Kenapa, Nadia? Kamu sepertinya nggak senang setelah Bapak tinggal di sini. Iya, karena Mas tidak bilang kalau Bapak itu berpenyakitan. Soal penyakit itu kan biasa. Orang tua kalau batuk nanti juga sembuh. Tidak, Mas. Saya tidak mau ketularan. Jadi sebaiknya Bapak dibalikin lagi ke kampung. Memangnya kenapa, Nadia? Di sini tidak ada yang urus. Di kampung Bapak juga nggak ada yang jaga. Makanya saya membawa Mbok Jirah untuk menjaga Bapak. Juga supaya kamu nggak repot. Bapak itu kan udah tua. Biar dia tinggal di sini. Dia kan bisa membantu kamu mengawasi konveksi. Kalau soal penyakitnya, kita kan bisa bawa dia ke dokter. Tidak, Mas. Kita tidak punya dana lebih untuk Bapak berobat. Enggak. Aku tidak bisa tenang kalau bapaknya tinggal di sini. Aku harus menyingkirkan orang tua itu. Dengarkanlah doaku. Orang kampung, kamu punya otak gak sih? Saya kan sudah bilang, kalau batuk jangan dekat-dekat. Saya tidak mau ketularan bengek. Maaf, Nak. Jangan panggil saya anak. Kamu tidak pantas jadi orang tua saya. Panggil saya Nyonya. Karena saya yang menghidupi kamu dan beri kamu makan.
Nyonya, obat saya habis, tolongnya. Terus kenapa kalau obat kamu habis? Hah? Kamu mau menyuruh saya beli obat? Enak aja. Tidak ada obat. Kamu pikir beli obat di Jakarta murah? Hah? Asal kamu tahu, kamu datang ke sini cuma repotin. Ya Allah, kenapa aku hanya menjadi beban bagi anakku? Aku mohon, berikanlah kesembuhan bagiku agar aku bisa mencari rezeki sendiri. Ya Allah, seandainya aku hanya menjadi beban yang memberatkan bagi anakku, aku mohon, cepat engkau ambil saja nyawaku. Bu Jira, Iya, Pak. tolong panggilin Bapak ya, ajak dia makan. Baik, Pak. Bapakmu bisa menghilangkan selera makanku, Mas. Kenapa sih Nadia? Kamu komplain terus soal Bapak. Karena Mas maksa saya tinggal serumah sama orang yang punya penyakit menular. Ayo Pak, makan Pak, silakan. Seharusnya kamu tidak boleh satu meja sama saya orang kampungan. Maaf, saya tidak bisa menahan batuk. Maaf. Bakteri kamu sekarang sudah nempel di tubuh saya, tahu? Nadia, udahlah Bapak nggak sengaja. Apa? Mas lebih belain dia? Mas, saya ini istri Mas. Saya tidak mau tinggal serumah sama dia. Saya tidak mau ketularan penyakit, Mas. Nadia, jaga ucapan kamu. Dia ini masih Bapak saya. Justru dia yang harus jaga kelakuannya. Dia yang tidak tahu diri. Seharusnya dia pergi dari rumah ini. Baik, kalau Mas lebih belain dia, lebih baik kita cerai. Astagfirullahaladzim. Nadia, kamu sadar nggak apa ucapan kamu itu? Sudahlah, kalian jangan bertengkar. Bapak memang tidak bisa menahan batuk. Maafkan aku. Jaro sama Januri. Iya, Pak De. Masuk. Nggak dikunci kok. Iya, Pak De. Ini kemari pada libur apa bagaimana ini? Iya, Pak De, lagi libur. Iya, Pak De. Kami kemari mau cari Rido. Dia udah lama nggak ke Bedeng. Ada di dalam Rido, Pak De? Rido lagi pergi itu keluar sama istrinya. Ayo, masuk. Iya, Pak De. Makasih, Pak De. Mas, kayaknya tanaman itu bagus deh buat di halaman belakang kita. Iya, kamu suka? Mbak, saya mau yang itu tolong anterin ke mobil ya. Mas, abis ini anterin aku ke mall ya. Aku mau belanja. Iya sayang. Memang sudah nasibnya Rido punya istri macam begitu. Dia tidak punya rasa hormat sama sekali pada orang tua. Dia biasanya cuma nuntut, menuntut terus. Bahkan dia suka ngajari hal-hal yang tidak benar. Dulu, Pak De, kami pernah mengingatkan sama Rido sebelum dia menikah. Kalau sebenarnya Nadia itu nggak baik jadi istrinya. Nadia itu terlalu duniawi sekali, Pak De. Terlalu materialistis. Dia tuh maunya cuman punya suami yang ada kedudukannya, Pak De. Ya akhirnya sekarang ini Pak D harus banyak ngalah. Nyatanya Pak D ini kan sekarang ikut Rido. Mau nggak mau, ya ikut nimbang rasa lah. Jangan sampai mereka itu bertengkar. Kan begitu. Ayo diminum. Minum. Iya, Pak De. Terima kasih, Pak De. Masuk, Pak De. Ya, silakan.
pakai piring itu? Siapa yang suruh kamu makan pakai piring ini, ha? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nadia, apa-apaan sih kamu? Soal piring aja kok diributin? Dia tidak boleh makan satu piring dengan kita, Mas. Nanti kita ketularan penyakitnya. Kamu kan tinggal bilang kalau itu piring kamu. Besok-besok supaya nggak dipakai lagi. Kan gampang. Saya tidak mau makan bekas piring dari dia. Masya Allah. Istighfar, Nadia. Dia itu bapak saya. Biar gimana pun juga, kita harus menghormati dia. Kamu jangan sombong, Nadia. Baik. Kalau Mas tetap bela Bapak Mas, saya akan keluar dari rumah ini. Karena saya tidak mau satu rumah sama orang yang menyebarkan virus. Nadia, tunggu Nadia. Nadia, saya mohon jangan pergi, tinggal di sini ya. Mas tidak berpihak sama saya. Buat apa saya ikut sama suami yang tidak bisa melindungi istrinya, Mas? Saya minta maaf Nadia. Saya janji, saya nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Tapi Mas tidak akan menyakiti saya lagi, kan? Saya sangat mencintai kamu, Nadia. Saya janji, mulai sekarang, saya akan lebih mementingkan keluarga kita. Benar, Mas? Iya. Batuk kamu semakin parah. Kamu tidak boleh berada di ruang tengah dia lagi. Ayo sana, jangan batuk di sini. Saya tidak mau ketularan dengan batuk kamu. Menjijikan, tahu nggak? Nak, Jangan panggil saya anak. Sekarang juga kamu angkat semua barang-barang kamu ke belakang. saya tidur di mana? Hah, tidur? Kamu lebih pantas tidur di gudang. Bajira! Iyanya. Bantu dia angkat semua barang-barangnya. Baiknya. Pak, Bapak jangan tidur di gudang sini. Lebih baik Bapak ngomong aja sama Pak Rido, minta istirahat di rumah sakit. Di gudang ini kan banyak debu, Pak. Nanti batuk Bapak tambah parah. Nggak apa-apa, Mbok. Memang Bapak sudah banyak menyusahkan anak. Nggak apa-apa. Di sini juga nggak apa-apa kok. Ya Allah, Pak. Pak. Ya Tuhan. Mbok, Iya, Pak. kok Bapak nggak ada di kamar ya? Kemana, Mbok? Bapak ada di gudang. Siapa yang suruh ke sana? Nyonya yang suruh. Nadia, kenapa sih kamu pindah kamar Bapak ke gudang? Gudang itu kan kotor. Kasihan dong Bapak. Batuk Bapak kamu tuh semakin hari semakin parah. Hah, ngeluarin darah lagi. Jadi saya tidak mau terganggu dong, Mas. Dan saya tidak mau virus yang dibawa Bapak kamu menyebar ke saya. Makanya saya bilang sama kamu dulu supaya bawa dia ke dokter. Kamunya nggak mau. Bukannya saya tidak mau. Cuma kita tidak punya budget untuk membawa dia ke dokter. Bahkan saya terpaksa mengatakan ini sama Mas. Saya tidak mau Bapak kamu tinggal lagi bersama kita. Terus mau kamu gimana? Untuk sementara Bapak kamu tidak boleh tinggal di sini. Nadia, dia itu Bapak saya. Sejelek apapun, dia orang tua saya. Dan saya nggak mau durhaka sama orang tua saya. Hidup memang selalu dihadapkan dengan pilihan. Kalau Mas memilih Bapak Mas, saya akan keluar dari rumah ini dan saya minta cerai. Tapi kalau Mas ingin tetap saya bersama Mas, Bapak Mas harus keluar dari rumah ini.
saya tetap ingin bersama kamu. Oke, kalau begitu secepatnya kita bawa bapak kamu keluar dari rumah. Ridho, katanya bapakmu diajak berobat. Tetapi kenapa pakaian bapak disuruh bawa semua? Bapak kemungkinan besar tidak akan balik lagi. Karena bapak harus menang. Kamu menangis, Ridho? Pak, bapak turun di sini. Kau membuang bapak, nak? Iya, karena mulai sekarang Ridho bukan anak kamu. Dia akan menjadi milik saya seutuhnya. Dan kamu jangan sekali-sekali datang ke rumah. Mas! Dengarkanlah doaku. Kenapa lagi sih kamu, Mas? Kamu masih mikirin bapak kamu? Kita udah berdosa sama orang tua. Kamu tidak perlu mikirin bapak kamu lagi. Mungkin bapak kamu sudah diangkut rantrip dan ditampung sama dinas sosial. Saya menyesal, Nadia. Kenapa kamu harus menyesal? Mas, keluarga kamu itu adalah saya dan calon anak kamu nanti. Jadi kamu tidak perlu menyesali bapak kamu. Ya Allah, ya Tuhanku. Segala sesuatu yang terjadi atas diriku adalah atas kehendak-Mu, ya Allah. Kalau ini menjadi ujian bagiku, aku mohon akan diperingan, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa anakku, ya Allah. Bukakanlah mata hatinya karena apa yang diperbuatnya sekarang ini adalah salah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Bapak pasti kedinginan. Saya harus menjemput Bapak. Saya harus menjemput Bapak.
Ridho. Pak, bangun Pak. Ini Ridho Pak. Ridho. Pak. Maafkan Ridho ya Pak. Maafkan Ridho Pak. Bo, tolong masukin air panas ya, sama siapkan anduk. Baik, Pak. Mas, ngapain kamu bawa dia ke sini lagi? Iya, saya bawa Bapak pulang. Saya mohon supaya kamu bisa menerima Bapak untuk tinggal di sini lagi. Tidak, Mas. Saya tidak mau tinggal bersama orang sakit. Tapi kalau Mas tetap ngotot, saya akan keluar dari rumah ini. Sudahlah, kalau Bapak tidak boleh tinggal di sini, baiknya Bapak yang pergi. Pak, enggak Pak. Saya ingin Bapak tetap tinggal di sini. Nadia, saya mohon supaya kamu bisa menerima Bapak saya tinggal di sini lagi. Sekali ini aja Nadia, izinkan saya untuk bisa merawat Bapak saya sampai sembuh. Dia sangat memohon padaku. Ya, sebaiknya aku terima orang tua itu tinggal di sini. Tapi lihat saja nanti, apa dia masih bisa mengingat bapaknya. Oke, dia bisa tinggal di sini kembali. Tapi dia harus diobati, karena saya tidak mau ketularan penyakitnya. Oh ya, satu lagi Mas. Saya tidak mau mengeluarkan uang saya untuk mengobati dia. Mas harus pikirkan itu. Mas, sebelum berangkat, sarapan dulu ya. Biasanya dia nggak pernah bersikap ramah seperti ini. Mas, kok diajak sarapan malah bengong sih? Bapak mana? Bapak lagi ada di ruang tengah. Tadi aku udah siapin sarapan buat dia. Jadi sekarang kamu sudah rela tinggal sama Bapak? Semalam saya tidak bisa tidur. Saya berpikir apa yang dikatakan Mas itu benar. Kalau kita harus menghormati orang tua kita, baik atau buruknya. Ternyata saya keliru, Mas. Saya minta maaf ya. Gitu dong, cantik. Sekarang kan saya jadi lebih tenang untuk bekerja. Sarapan, Mas. Ya. Kamu pikir aku mau menerima orang tuamu? Lihat saja, orang tuamu pasti akan mati di tanganku. Iya, pasti. Itu obat untuk si tua itu ya, Mbok? Iyanya. Mbok, tolong bersihkan kamar saya ya. Sebaiknya saya antar obat buat Bapak dulunya. Sudahlah, Mbok. Sekarang Mbok harus bersihkan kamar saya. Ayo cepat. Baiknya. Dengan ini kamu pasti akan mampus, Pak Tua. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nasinya dimakan ya, Pak. Biar cepat sembuh. Nanti kalau udah makan, obatnya diminum ya, Pak. Pak, obatnya diminum ya, biar Bapak cepat sembuh. Kalau Bapak sembuh, Mas Ridho kan pasti senang. Kalau Mas Ridho senang, saya juga ikut senang. Iya, Nyonya. Bapak tidak usah panggil saya Nyonya lagi. Saya kan menantu Bapak. Jadi mulai sekarang, Bapak panggil saya Nak ya. Iya. Ayo Pak, obatnya diminum. Obatnya diminum dulu, Pak.
Ayo makan cepat, makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Marilah hadirin semua, kita akan mengantarkan jenazah Bapak Warno kepada keluarga dan sanak famili yang akan mengantar jenazah. Kami persilahkan untuk siap-siap, karena sebentar lagi kita akan berangkat ke pemakaman. Baik, Bapak. Ngapain sih ikut ke kuburan? Nadia, saya harus menguburkan bapak saya. Saya ini anak laki-laki. Tidak, Mas. Saya tidak mau ke sana. Saya harus ikut. Mas. Tidak, Mas. Mas tidak boleh ikut ke kuburan. Saya tidak izinkan. Tapi kalau Mas tetap ngotot, kita cerai. Dan Mas tidak usah kembali lagi ke sini. Kamu udah gila ya? Saya harus memberikan penghormatan terakhir sama orang tua saya. Kalau bukan saya, siapa yang mewakilkan? Jarwo, saya dan Mas Rido minta tolong supaya kamu mewakili kami sebagai keluarga untuk memakamkan Pak Warno. Mas Rido tidak bisa berangkat. Kamu tuh kan anak laki-laki satu-satunya, Do. Kamu harus mengantarkan orang tua kamu ke kuburan. Justru karena dia anak satu-satunya, dia tidak tega melihat ayahnya dikuburkan. Iya kan, Mas? Jadi kami minta tolong supaya kamu mewakili kami ya.
dosa bapak saya ini ya Allah, karena saya telah menyia-nyiakan dia. Semoga dia tentram di sisimu ya Allah. Saat hatiku merata, waktu ku datang menghadap, keluh lidah tak berucap, tersujud aku mengharap.